Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua Senat Akademik, Bapak Rektor, dan segenap jajaran, para guru besar, para masyayikh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk bisa berdiri di majelis yang mulia ini di dalam rangka pengukuhan guru besar ke-88 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Tentu saya juga berterima kasih kepada Bapak Ketua Senat, Bapak Rektor, dan segenap pimpinan UIN Sunan Ampel telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Teologi Kebinekaan, Membangun Harmoni Antar Umat Beragama dengan Pendekatan Teologi Islam. Sebelum saya lanjutkan pidato ini, izinkan saya menyampaikan disclaimer, Prof, bahwa dengan pidato ini saya tidak sedang memperkenalkan agama baru atau aliran baru seperti halnya yang dilakukan oleh gerakan spiritualitas lintas iman seperti Bahaisme atau yang lain-lain. Ini hanya merupakan ikhtiar intelektual kami untuk memahami konsep teologi Islam dengan baik dan benar. Sebab saya yakin bahwa dengan memahami teologi Islam, konsepnya secara benar, secara baik, akan dapat menjawab problem kemanusiaan semua, termasuk diantaranya adalah problem kerukunan umat beragama. Teologi yang hanya berhenti pada upaya konservasi doktrin religius semata-mata akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena tidak mampu menjawab kebutuhan, tantangan, dan problem aktual masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk memberikan atau memulai menguatkan konsepsi itu, saya memperkenalkan istilah teologi kebinekaan. Next. Premisnya ialah bahwa jika masing-masing pemeluk agama memahami konsep teologi dengan baik, maka akan melahirkan sikap yang toleran, mudah menerima perbedaan, dan tidak akan melakukan justifikasi kesalahan pada pemeluk agama lain. Ini apabila kita semua pemeluk agama apapun memahami atau memiliki konsepsi teologis yang benar. Next. Basis teologi kebinekaan ini adalah pertama, tentang fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa manusia mengemban amanah. Khalifah dalam terjemahan bebas adalah duta besar Allah. Tentu harus mewakili apa yang menjadi kehendak Allah untuk mensejahterakan alam semesta. Yang kedua adalah Allah menciptakan manusia sekaligus melekat di dalam dirinya segala perbedaan. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ayat tentang bagaimana Allah menciptakan perbedaan suku, agama, ras, dan seterusnya
sebagai keniscayaan. Dan yang ketiga adalah spirit Al-Quran yang menegaskan bahwa manusia adalah umat yang satu. Kanan nasu ummatan wahidah. Dan diperintahkan untuk saling memahami, saling mengenal satu dengan yang lain, sebagaimana disebut di akhir ayat sebelumnya, yaitu lita'arafu. Next. Bapak Ibu hadirin, para guru besar yang sangat kami hormati, bahwa yang kami sampaikan ini tidak lain sebenarnya hanyalah bagian dari perspektif yang dikembangkan di dalam teologi Islam kontemporer, yaitu teologi yang menekankan pada pemahaman bahwa konsep teologi itu tidak hanya fokus pada ketuhanan, namun juga masalah empiris kemanusiaan. Teologi Islam kontemporer tentu harus mencakup masalah-masalah atau isu-isu kemanusiaan universal. Next. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tetapi pada faktanya seperti kita ketahui bahwa banyak konflik sampai peperangan terjadi diklaim didorong oleh faktor teologi, perbedaan agama, dan seterusnya. Pertanyaan dasarnya ialah, benarkah agama melegitimasi penindasan, perampasan, dan pembunuhan sesama umat manusia? Tentu jika dikaji secara mendalam sesungguhnya tidak ada satupun agama yang mengajarkan ini semua. Munculnya kekerasan atas nama agama itu hanyalah merupakan misinterpretasi, misinformasi, atau kesempitan wawasan pemeluk agama terhadap agamanya atau kelompok yang lain. Next. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka relasi antar agama perlu diarahkan pada satu keyakinan bersama bahwa semua agama memiliki kepercayaan pada satu entitas yang suci dan satu. Semua. Ini kami beri tanda kuning khawatir menjadikan salah paham seolah-olah saya mengatakan bahwa semua agama benar. Saya memeluk Islam dan saya meyakini bahwa Islamlah yang paling benar, karena itu saya memeluknya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ada orang lain di sana yang tidak memeluk Islam tetapi memeluk agamanya, memiliki keyakinan yang sama. Sama-sama memiliki klaim kebenaran, tetapi sesungguhnya kalau ditilik secara hakikat, saya dan dia, kita dan mereka adalah sama-sama Tuhannya satu. Kita meyakini bahwa Tuhan orang Nasrani juga adalah Tuhan yang kita sembah. Mungkin konsep tentang Tuhannya yang berbeda, namanya berbeda, dan ini adalah aspek eksoteris agama, bahwa setiap agama pasti memiliki banyak sekali perbedaan. Kita yang Muslim berhaji ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah dengan memakai kain ihram. Itu tidak dilakukan oleh orang Nasrani dan orang beragama lain. Kita pun tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Tetapi ada satu hal dan beberapa yang sama, yaitu di sisi esoterisme agama, di mana memiliki visi dan tujuan yang kurang lebih sama, yaitu ingin selamat dan bahagia dunia maupun setelah kehidupan ini. Saudara hadirin yang rahimakumullah, sehingga keterpecahan sosial, fragmentasi di dalam ideologi dan konflik antar agama bisa dihindarkan, atau pada batas yang lain mungkin saja bisa dihilangkan. Next. Inilah frameworknya. Jadi sesungguhnya bertauhid, kalau bahasa pesantrennya bertauhid, itu adalah suatu yang menempati tempat utama di dalam Islam, yaitu meyakini bahwa Allah itu esa, dan keyakinan ini akan melahirkan satu kesatuan Sang Pencipta
dan kemudian kesatuan tentang keragaman manusia, yang dari situ nantinya akan kemudian menimbulkan satu pengabdian, dan ini tidak hanya terbatas pada peribadatan atau ritual. Saudara-saudara, bapak-bapak hadirin yang kami hormati, inilah yang bisa kami sampaikan. Dan yang kedua, kami tidak mungkin bisa menyampaikan semuanya, tetapi saya sudah menuliskan apa yang ingin saya sampaikan itu di dalam buku yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terakhir, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama Bapak Ketua Senat Akademik, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz, atas kebaikannya memberikan kesempatan kepada kami untuk pengukuhan hari ini dan dikenalkan memiliki kompetensi akademik kepada khalayak ramai. Juga tentu saja kepada Bapak Rektor yang sangat amat terpelajar, Profesor Dr. Ahmad Muzaki. Beliau tidak hanya atasan dan pembina karir saya, tetapi dengan dukungan dan bantuannya saya bisa sampai pada posisi ini. Terima kasih yang utama kami sampaikan pula kepada Ibunda, Ibu Hajah Nur Azidah, yang ilmu dan tauladannya telah membentuk kepribadian saya. Dulu saya tidak bercita-cita sebagai dosen. Ibu saya yang mencita-citakan saya supaya menjadi guru. Sehingga saya kuliah di sini pun sebenarnya saya tidak ingin. Saya SMA jurusan budaya, mendalami bahasa karena saya ingin jadi diplomat. Tetapi ibu saya memaksa jadi guru, guru itu mulia, sehingga saya dikuliahkan di tarbiyah. Oleh karena meskipun saya kuliah di tarbiyah, saya tidak begitu suka dengan ilmu pendidikan. Saya tetap mempelajari Islam, sehingga saya menulis tesis dan disertasi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya mendalami bidang teologi Islam. Itu cerita riwayat pendidikan saya. Ibu saya guru mengaji saya pertama, dan hari ini mohon maaf tidak bisa menghadiri karena sakit. Juga terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada istri tercinta, Mas Fia Hamim, itu yang di situ berdiri sebentar. Ini sebagai kontrol juga, barangkali nanti ketemu saya bukan dengan yang itu berarti keliru gitu. Ya. Terima kasih karena sudah merelakan sebagian haknya untuk mengantarkan saya pada posisi ini. Mendorong saya untuk cepat terus naik pangkat dan mengurus guru besar dan juga anak-anak kami. Pertama Nala Aunaroba, berdiri nak. Nah itu. Dan suaminya Muhammad Zainul Muttaqi. Yang kedua anak saya Alek Izul Haq. Ya, terima kasih. Kamu jarang ketemu bapaknya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kemuliaan lebih dari yang ayah dapatkan hari ini. Dan tentu saja terima kasih, tapi orangnya sudah tidak ada, yaitu anak ketiga saya, Syifa Altaf Khairuzat. Sebenarnya hari ini, sebulan yang lalu, dia mengatakan ingin bisa melihat bapaknya dikukuhkan jadi profesor. Tetapi 3 jam setelah saya menerima SK itu, saya diberikan kabar anak saya meninggal dunia. Saya mohon doa, mudah-mudahan di sana dia lebih bahagia dibandingkan dengan saya, dan juga untuk ibu saya mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Al-Fatihah.
Terima kasih. Saya juga perlu menyampaikan ungkapan saya bahwa capaian saya hari ini tidak lepas dari kontribusi banyak pihak. Pertama adalah dukungan moral, support dari para kiai, para masyayikh. Alhamdulillah hadir di sini Kiai Mas Mansur bin Tolhah, Kiai Kikin Tebuireng, guru dari anak saya, dan atas izin Tebuireng pula saya menulis Kiai Hasim dan bisa menjadi doktor hingga saat ini menjadi profesor. Matur suwun. Juga para kiai yang lain mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Atalallahu umruhum fi sihatin wa afiyah. Dan yang sangat kami hormati, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Eri Cahyadi atas kebaikannya hadir dan memberikan sambutan. Saya mohon nanti terima kasih selama ini telah bekerja sama di dalam pengabdian, tugas pengabdian saya di masyarakat khususnya Kota Surabaya. Juga para kolega saya yang berkhidmat kepada warga Nahdlatul Ulama melalui NU di bawah, mulai ranting-ranting, MWC, PC yang hadir semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para masyayikh kita. Juga kepada para kolega, khususnya Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar, Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur, beserta segenap kiai, para pengurus LPPD yang hadir, dan juga kepada para rektor, para ketua, dan mudir Ma'had Ali, mitra penyelenggara program beasiswa LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hadir, terima kasih rawuhipun, dan Bapak Ibu sekalian sudah memberikan support dan kesempatan bagi kami untuk melakukan pengabdian di dalam rangka memanfaatkan ilmu yang telah kami miliki. Juga tentu saja kepada para kontributor, di mana saya melakukan penelitian dan menuliskan karya ilmiah, ada Wahyu, ada Abdul Hamid, ada Mas Mustaqim yang hadir, dan juga nama-nama lain yang sangat banyak sekali semuanya kami sampaikan ribuan terima kasih. Kami juga menyampaikan dan mengundang di sini hadir guru SD dan SMP. Ya, saya bisa sampai di sini sebab dulu diajar ada Pak Mu'alif, ada Pak Zainuddin, dan seterusnya. Kami mohon kerelaan, keridhaan ilmu yang panjenengan berikan. Mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan ilmu itu untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada semuanya, kepada para sahabat, pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan-pimpinan atau pejabat di pemerintahan. Ada hadir di sini Wakil Bupati Jember, Gus Firjon Al-Karim, Ibnul Karim, Kiai Ahmad Siddiq. Alhamdulillah juga rawuh di sini, dan juga para pejabat lain dari sipil maupun TNI yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Jamaah Sholawat Nariyah yang terus mendampingi dan mengajak saya untuk berdoa. Sesuai dengan pesan Kiai Mas Sulaiman Nur bahwa berjuang itu tidak hanya dengan ikhtiar fisik, tetapi harus dibantu dengan ikhtiar batin. Saya mendapatkan banyak keberuntungan, bukan karena kehebatan saya, tetapi karena doa-doa para masyayikh, kawan-kawan yang istiqomah. Terima kasih semuanya, dan kepada semua kolega di Fakultas Tarbiyah dan UIN Sunan Ampel, terima kasih atas kerjasamanya di dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.